Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya. Karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yo, nyanyi dulu yo. Siji siji tangane dicuci, loro loro maskere dienggo, telu telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar matematika tentang diagram batang. Wah, apa tuh diagram batang itu? Nah, kita cek. Masih ingat dengan ini? Nah, ini yang kita teskan di AKM. Nah, kalau nggak salah ini AKM 3 atau 4 ya. 4 atau 5 ya. Ya, kalian pasti ingat lah ya kalau sudah mengerjakan. Ini adalah contoh dari diagram batang. Nah, dari diagram batang ini kalian bisa tahu jumlah berbagai macam hewan ternak di suatu tempat. Nah, di situ sapinya ada berapa? Sapinya ada 10, kambingnya ada berapa? Kambingnya ada 20, ayamnya ada berapa? Ayamnya ada 80. Yang terakhir bebek. Bebeknya ada berapa? Bebeknya ada 70. Itu adalah membaca sekilas tentang diagram batang. Hari ini kita akan mengulas tentang diagram batang. Perhatikan slide berikutnya. Kita cek. Diagram. Apa tuh diagram itu? Diagram adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang biasa disebut dengan statistik atau statistika. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Pengertian tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nama lain dari diagram adalah grafik. Jenis diagram sebenarnya ada banyak, tapi ini ada beberapa contohnya saja. Jenis diagram ada, kita sebutkan di sini ada 3, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Khusus hari ini kita akan membahas tentang diagram batang saja. Diagram batang, gambaran yang memperlihatkan atau menerangkan sesuatu berwujud kotak, persegi panjang, atau balok. Nah, yang lurus panjang tadi ya. Diagram batang bisa berbentuk vertikal atau horizontal. Kalau vertikal itu lurus ke atas, kalau horizontal itu lurus mendatar atau ke samping. Contohnya seperti ini. Nah, yang pertama ini adalah diagram batang berbentuk vertikal karena lurus ke atas. Sedangkan horizontal seperti ini. Nah, ini diagram batang berbentuk horizontal karena lurus ke samping atau mendatar. Sudah jelas ya untuk pengertian diagram batang dan jenisnya. Nah, kita lanjut membaca diagram batang. Nah, contohnya ini ada judulnya, yaitu data penjualan buku. Nah, pada bagian tegak
Yang garis yang ke atas tercatat ada 5 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, itu disebut dengan bagian kategori. Pada bagian yang mendatar tercatat jumlah buku yang terjual mulai dari 0, 10, 20, 30, dan 40. Bagian itu disebut dengan bagian frekuensi. Nah, contoh cara membacanya, contohnya ya. Ini pada bulan Januari, kalian perhatikan di bulan Januari. Nah, batangnya mencapai angka, kalau kita tarik garis lurus, dia mencapai angka 20. Jadi artinya itu pada bulan Januari terjual 20 buku. Sekarang kita perhatikan pada bulan Februari. Nah, kalau kita tarik garis lurus, itu terletak di antara 10 dan 20, terletak di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya 10 dan 20. Nah, berarti pada bulan Februari terjual 15 buku. Sekarang pada bulan Maret yang penjualan paling tinggi. Nah, kalau kita tarik garis lurus terletak di antara 30 dan 40, tepat di tengah-tengahnya. Itu berarti pada bulan Maret terjual 35 buku. Pada bulan April, kalau kita tarik garis lurus, nah, maka akan terletak di antara angka 20 dan 30. Itu artinya pada bulan April terjual 25 buku. Dan yang terakhir pada bulan Mei, kalau kita tarik garis lurus, maka itu akan bertemu dengan angka 10. Jadi pada bulan Mei terjual 10 buku. Itu adalah cara membaca diagram batang. Kalau masih kurang jelas, nanti video ini diputar kembali ya. Kita lanjut. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ditampilkan sebuah diagram batang tentang jumlah hewan ternak pada suatu peternakan di desa. Nah, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, hewan apa saja yang ada dalam diagram tersebut? Nah, coba kalian tulis di situ. Kalian perhatikan di situ ada 4 hewan. Hewan apa saja? Kalian tulis ya. Nomor 2, berapakah jumlah bebek menurut diagram tersebut? Nah, kalian lihat sudah terlihat jelas sekali jumlah bebeknya ada berapa. Hewan apakah yang jumlahnya paling sedikit? Nah, di situ sangat terlihat jelas. Pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah hewan yang berkaki 4? Ingat, jumlah hewan yang berkaki 4. Hewan apa saja? Di situ ada. Kalian jumlahkan ya, berapa totalnya. Dan yang terakhir, berapakah jumlah seluruh hewan yang ada dalam diagram tersebut? Nah, kalian jumlahkan semua hewan yang ada di situ. Jumlahnya ada berapa? Sekian tugas kalian hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.